Ya, yuk duduk. Tinggal di mana? Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Pak Haji. Sehari-harinya apa? Saat ini semuanya nganggur, Pak Haji. Sebelum nganggur? Bapaknya kerja di perusahaan tambang, saya dagang. Iya, tapi Ibu dagang apa? dagang sembako tadinya, Pak Haji. Dagang sembako. Nggih. Berapa lama tuh sempat dagang sembako? Berapa lama itu? Ya, 2 tahun. Lebih. 3 tahunan paling gitu. Sekitar 3 tahunan, Pak Haji. Habis itu, Sekitar nggih. 3 tahunan. Nggih, grosir tapi harga untung sedikit tapi dihutang, Pak Haji, jadi nggak muter, akhirnya habis. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu dagang sembako. Sebelum dagang sembako apa kalau boleh tahu? Sebelum dagang sembako. Ngaplingkan tanah tuh. Tanah, Ngaplingkan tanah. beli tanah gitu agak Beli luas, tanah, terus saya digapling-gaplingkan petak-petak gitu. gitu, Pak Haji. Di Kalimantan sana. Nggih. Beli tanah. Agak luas, terus saya petak-petak di kapling. Gapling-gaplingkan. Terus dipromosiin, dijual. Nggih, Oke. jual petakan ukuran serumahan gitu. Sempet berjalan berapa lama tuh ngapling-ngaplingin tanah? Lama, Pak Lama Haji. tuh. Karena ya saat ada yang kredit gitu loh. Ada modelnya, Pak Haji. gitu. Ujung-ujungnya berakhir saya beli tanah agak luas, harga 200 lebih ya? 200-an, ketipu, Pak Haji. Habis itu berhenti. Ketipu hampir 200, beli dengan Nah, waktu ngapling-ngaplingin tanah berdua atau bapak kerja di perusahaan? Di perusahaan. bapak di perusahaan saya. Oh, ibu yang ngapling-ngapling sendiri? Nggih. Nggak join berdua, enggak? Nggak. Oke. Jadi memang kegiatan ibunya itu saya di perusahaan gitu loh Pak Haji. Tetap kerja di perusahaan. Oke. Nggih. Nah, kalau boleh tahu, inget-inget aja nggak apa-apa. Nggih. Sempat berapa lama tuh ngapling-ngaplingin tanah? Berapa lama ya? Setahun, 2 tahun, Lebih, Pak Haji. 3 tahun, Lebih 3 tahun. lebih 3 tahun. Nah, karena sebagian dikredit, Pak Haji, yang nggak mampu gitu bayarnya nyicil setiap bulan gitu. Nah, inget-inget lagi nggak apa-apa. Nggih. Sebelum usaha ngapling-ngaplingin, apa kegiatannya sebelumnya? Sebelumnya jual pakaian pernah, Pak Haji, masar tapi masar jual pakaian jadi. Oh, di mana jualannya? Toko di pasar, Di pasar. nggih, Belanjanya di. di Banjarmasin, Di kotanya. di kotanya. Nah, itu sendiri apa berdua? Waktu itu masih Sendiri. mohon maaf sendiri, masih karena masih waktu itu janda, Pak Haji. Pak almarhum suami meninggal, saya punya anak 2, jadi ngurusin anak 2. Sama suami yang pertama anaknya berapa? 2 Sama suami yang kedua anaknya ada, belum ada. belum ada. Oke. Sudah hampir berapa tahun, Pak? Mulai 2012. 13 Pernikahan. Oke. 13 tahunan. Oh iya. 13 tahun. Ini kan suami kedua. Nggih. Ini istri yang keberapa? 2 juga Pak Haji. Nah, sama istri yang pertama anaknya berapa? 1. Oke. Istri meninggal juga. Istrinya meninggal. Oh, oke. Oh, jadi ibu ini udah bergelut usaha apapun, udah Nggih, sendiri ya. dagang baju, Nggih. ngaplingin. Nggih. Terus apa? Setelah ngaplingin, Terus sembako. sembako. Nggih. Nah, ibu lihat pengalaman orang. Apakah dia dengan usaha pertama langsung sukses? Enggak. Ini gugur, Iya. bangkit lagi, usaha lagi dengan yang berbeda. Contoh ya, Nggih. presiden kita yang sekarang ya, Pak Prabowo, jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, gagal, bangkit lagi, cari pasangan yang lain lagi dengan Pak Hatta Rajasa, Nggih. gagal, bangkit lagi, cari pasangan lagi dengan Pak Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi, cari pasangan dengan yang sekarang Pak Gibran jadi. Nah, maksud saya, bisa gak ibu nggak boleh gelo? Gelo apa kalau Iya. bahasanya? Kecewa. Jengkel. Saya usaha apa ya yang bikin saya kaya raya tajir melintir? Nggak boleh. Oh iya. Bangkit lagi,
bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi gitu. Tapi kalau ibunya gelo tuh nyesel. Nggih. Dagang sembako diutangin, modalnya habis. Nggih. Kapling-kapling kemarin yang ada tanah saya diserobot, tanah saya dikuasain tanah ini. Nggih. Saya ini, nah nggak boleh kan, itu masa lalu. Bisa nggak masa lalu jangan diingat-ingat? Kadang ingat Pak Haji. Oh. Kadang-kadang ya ingat kan. Tapi nggih. Yang paling teringat itu yang ditipu orang ini, yang tanah ini loh Pak Haji. Jangan, Lagi diingat ya. jangan. Justru kayak orang mana Pak? Ketipu, 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 ketipu. Kata Allah cukup dong. Kata Allah lepas, tak. Cush. Justru ibu mau lari kencang, kalau nggak ketarik gimana? Emang bisa? Nggak bisa, kayak orang mana tahu? Oke. Kayak kalau senapan itu dikokang, klak 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 klak. Emang bisa ditembak kalau nggak kita kokang? Nggak bisa. Harusnya nariknya panjang, lebih kencang malah. Betul, ketipu dulu sampai 10 kali. Iya, berkali-kali Pak Haji. Kurang, kan harus 10 kali. Udah berapa kali ketipu? Lama bapaknya juga hampir Ini baru berapa kali ketipu? banyak. Taruhlah misalkan udah 5 ya, kurang 5 lagi mau gak? Masya Allah, udah Pak Haji. Udah capek. Ini 7 tahun nih vakum Pak Haji, berdua nih istirahat. Jadi hari-hari Bapak kan sama ibu lihat saya sekarang. nggih. Zamannya waktu datang Pak Kiai Yusuf Mansur nggak begini. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang ke sini nggak begini. Nggak begini. Belum ada hanggar. Kandangnya juga masih bambu. Masjidnya belum begitu. Masjidnya masih besi kayu. Pak Kiai kalau sholat, Pak Kiai Yusuf Mansur kalau sholat, kalau datang sholatnya miring-miring karena kan bambu. Oke. Ibu jangan lihat sekarang. Kalau sekarang mah wow luar biasa, karena kan yang datang presiden, menteri, kapolda, pangdam, dirjen. Sekarang, dulu recehan. Nah, mau saya coba ibu nanti pulang dari sini, bisa gak jangan ingat masa lalu. Jadi ibu natapnya ke depan. Nggih, nggih. Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti punya. Pasti. Pasti milik. Nggih. Pasti bisa. Amin. Pasti punya. Pasti. Pasti milik. Nggih. Pasti bisa. Pasti punya. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti punya. Pasti milik. Begitu. Tapi kalau ibu ke depannya kadang lihat, ingat orang yang nipu ibu, Iya. yang ngelabuhi ibu, yang bikin, yang jolimin ibu, hajatnya jadi lemot. Kan itu udah masa lalu. Udahlah, sekarang kita ke depan. Gitu. Bisa? Pasti bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Nggih. Nah, kalau saya boleh tahu nih, sebenarnya nggak boleh saya tanya, tapi nggak apa-apa. Nggih. Apa sih bapak sama ibu ke depannya nih? Hajatnya apa kalau saya boleh tahu? Keinginannya bapak apa ke depannya? Keinginannya ibu apa ke depannya kalau saya boleh tahu? Pengen dapat dana Pak Haji. Saya punya tabungan Pengen dana. yang banyak gitu Pak Haji. Terus baru buka usaha, nyusun usaha lagi. Nyusun usaha baru. Yang usaha jalannya enggak ikut perusahaan, usaha di rumah gitu Pak Nggak kerja Haji. di perusahaan lagi, ngerintis usaha sendiri gitu Pak Haji. Boleh, Punya modal, punya tabungan. boleh. Jadi keinginannya, ulangi lagi apa cita-citanya? Keinginannya, cita-citanya apa ibu sama bapak? Cita-citanya punya tabungan banyak, mau Punya buka usaha usaha sendiri. sendiri di rumah, enggak ikut perusahaan lagi Pak Haji. Nah, kalau saya boleh tanya, pengen punya tabungan yang banyak. Kalau saya boleh tanya, Oke. itu dari mana tabungannya? Uangnya, rezekinya tuh dari mana? Yang banyak tabungannya, pengen punya tabungan yang banyak. Nah, tuh tabungan banyak tuh dari mana? Saya nih Nggih. punya mobil banyak, bapak lihat kan? Isuzu Elpelong banyak, Nggih. bapak lihat Fortuner banyak, Nggih. Pajero banyak. Nggih.
Nah, Bapak juga pengen kayak saya begitu. Oke. Betul? Betul. Nah, dari mana kalau saya boleh tanya? Dari Allah, Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa gak Bapak bikin takjub Allah biar Allah bikin takjub Bapak? Sekarang gimana Bapak mau dibikin takjub sama Allah? Gimana Allah mau kasih seri dengan cara ya ini tadi, ada tamu nggak ada tamu, nyantunin anak yatim nggak boleh bolong. Ada tamu nggak ada tamu, motong sapi setiap Jumat barokah nggak boleh bolong. Ada tamu nggak ada tamu, tiap tahun berangkatin anak yatim umroh. Ada tamu nggak ada tamu. Nah, Bapak coba sebelum Allah bikin Bapak takjub, bisa gak Bapak dan Ibu bikin takjub Allah dulu? Caranya gimana? Terangin. Ya, izin Bapak ya. Oke. Yang menjelaskan. Mic-nya, J. Pinjam, Pak. Apa tadi? Ya. Menyambung yang disampaikan Pak Haji untuk bekal Bapak mau Ibu mau Oke. pamit pulang Oke. mana? Kalimantan. Kalimantan Selatan. Ya. Berarti sudah berapa hari di sini? Dari hari Kamis sore. Kamis sore. Ya. Jumat kemarin pertama ini. Rencana pulang besok tapi udah jual tiket dapatnya Selasa. Oh, ya. Yang pertama terkait dengan masa lalu dan masa depan. Jadi motivasi kita, Pak Haji biasanya sering mengingatkan tamunya itu kayak kita nyetir mobil, jangan nengok Ke belakang. belakang. Oke. Boleh, tapi kecil, spionnya kecil. saja. Yang depan kaca mobilnya gede, Iya. yang belakang spionnya kecil. Jangan yang belakang yang gede, yang depannya kecil, numbur. Loh, iya. Kamu nggak maksud saya? Oke. Apa, Pak Haji? Lanjut. Iya. Apalagi noleh terus belakang terus. Nggak boleh, Nggak akan maju gitu. nggak bakal. Iya. Jadi Jadi harus Anda boleh ingat masa Iya. lalu. Hanya sekedar introspeksi saja. Berarti harus. Jadi kalau orang bilang namanya kapling enak gitu ya, nggak apa-apa. Karena juga salah satu korban juga Pak Haji. Setuju. Dan bisa gak Bapak jangan sekali-kali cerita yang jelek-jelek Iya. tentang kapling, tentang sembako. Iya. Nggak mau saya. Ditipu orang. Ditipu orang, Bapak kerja dijolimi sama si A, si B di Iya. perusahaan A, perusahaan B, Bapak dijolimi. Iya. Saya nggak mau Bapak cerita yang jelek-jelek, karena di Al-Quran ayatnya Allah cerita tentang yang Yang baik. Coba, ada ayatnya. Oke. Pak amma binikmati Rabbika fahadis saja. Jadi Allah memerintahkan kita itu maka terhadap nikmat Tuhanmu kabarkan. Yang suruh mengabarkan apa? Yang baik-baik. Yang nikmat. Pasti yang diceritakan dapat mobil, dapat tanah, begitu. Bukan cerita, bahkan Pak Haji sakit pun yang diceritakan kan nikmatnya, bukan bercerita tentang sedihnya saat sakit, tidak, tapi justru dengan sakit alhamdulillah. Dengar cerita Pak Haji kan begitu. Oke. Wah, tangan nih bos. Tes. Nah, agar kita yakin, punya keyakinan yang tingkat dewa, bahasa Pak Haji tadi itu, agar benar-benar Allah takjub pada apa yang kita lakukan, kita harus bikin takjub Allah. Yang utama adalah membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan
hati. Itu tadi salah satunya tanpa mengingat-ingat masa lalu, tanpa bercerita terhadap ketemu saudara, ketemu rekanan, ketemu teman yang diceritakan selalu yang Negatif. yang negatif. Biasanya kesedihan yang diceritakan. Karena apa? Curhat dong, mah. Curhatnya itu pasti curhat terhadap kekecewaan jiwa. Maksudnya mau meluapkan, tapi tidak akan memberikan solusi, justru bahkan bisa menjadi apa? Menjadi bahan lawan bicara kita untuk menjadi kartu. Bener. Bapak nggak baru kenal, baru ketemu, ceritanya tentang sesuatu yang negatif pada Bapak Ibu. Maka saya akan memegang kartu ini suatu saat tahu tentang Bapak Ibu. Tapi berbeda kalau bercerita kepada guru kita. Tapi kalau ketemu, ceritakan. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Cerita yang baik-baik itu akan menyemangati kita juga masa depannya. Nah, selalu diingatkan bahwa dengan bersih hati itu Allah menjanjikan kita itu apa yang diinginkan Bapak tadi. Uang datang sendiri, rezeki datang. Ya berarti kita harus tanam di dalam diri kita ini yang harum, yang semerbak, mengundang kupu-kupu datang, yang mengundang menjadi magnet penarik rezeki tertarik kepada kita. Apa yang menarik? Berarti sifat-sifat yang negatif harus tidak ada, digosok semaksimal mungkin agar hilang. Dibraso. Dibraso. Kalau ikat pinggang dibraso. Tahu gak braso? Tahu Pak Haji. Yang buat gosok Gosok. ikat pinggang Ya, enggak. tentara polisi. Enggak. Kan ada ikat pinggangnya tuh tentara polisi. Ada braso Enggak. yang warnanya kuning. Enggak. Nah kayak gitu mesti. Bersih, Biar bersih. kinclong. Baru melihat saja kan sudah tertarik Bapak. Enggak. Positif. Baru melihat. Enggak. Apalagi kita sudah pakai, kita kan tambah Pede. pede, tambah yakin dengan apa yang kita semat di diri kita. Kalau kita bercerita yang positif, maka pede kita tambah Enggak. kenceng, Pak. Tapi kalau kayak yang kita ceritakan yang yang receh-receh, yang negatif-negatif, kita kan tambah minder. Enggak. Betul. Enggak. Masuk, nggih. Jadi kita positif, Cerita cara orang pun tidak dapat solusi malah. malah dicemooh. Enggak, betul. Betul. Jadi kita pesen Pak kemarin masih pesan langsung ke Allah langsung. Kita marah-marah ke anak, nggak ada solusi. Nggak ada. Anak tambah stres, tambah jengkel. Dan dia ingat Dia inget di hari tuanya nanti dia pernah diomelin sama kita. Enggak. Jadi pada saat kita tua wajar kalau dia nggak deket karena dia ingat pernah kita omelin, pernah dia kita hardik. Janganlah. Enggak. Lanjut. ya, karena masa-masa memorinya kuat anak-anak itu. Jadi harus dihindarkan bercerita tentang kesedihan kita. Kita jadi minder malah. Ya. Jadi kalau kita bikin taman yang harum di hati kita, kata Allah, caranya mohon ampun. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan kalian, sungguh Allah Maha Pengampun. Pasti diampuni. Itu pertama, yakin. Enggak. Kan pada bilang ke Pak Haji, berat Pak Haji, mana yang susah? Sifat
busuk Pak Haji. Pak Haji kan mesti bertanya 3. 1, 2, 3. Yang berat yang mana? Ini menghilangkan ini yang berat. Padahal itu memang kuncinya. Kunci untuk Allah memberikan sesuatu pada kita. Bikin takjil yang sama kan Pak Haji tadi, salah satunya itu bersihkan hati dengan mohon ampun kepada Allah. Allah berjanji niscaya, kalau ini karena berpengalaman kapling, saya ceritakan 5 janji Allah, saya ceritakan semua Pak Haji, karena yang seperti ini mati Pak Haji. Ya, apa janji Allah kalau kita mohon ampun, bersih diri kita? Di Al-Qur'annya surat apa? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Itu yang saya baca tadi surat ayat ke 10. Nah, ayat ke 11-nya, maka akan aku turunkan hujan untukmu, kemakmuran. Jadi di Kalimantan yang daerahnya hujan terus juga sana, iya, subur ya, subur. Nah, itu bagaimana itu bisa dinikmatin, hujannya lebat, cukup. Yang kedua, diberi apa? Wayum, tidak diberi ya, mohon maaf, bahasa Al-Qur'annya bukan diberi, dikoreksi sama Pak Haji, karena bahasa Al-Qur'annya benar, itu wayum ditkum bi amwalin wa banin, maka niscaya pasti aku akan tambah, akan aku lipat gandakan harta dan anak-anakmu. Itu yang dijanjikan Allah, dilipat gandakan, ditambah-tambah. Jadi kalau kemarin sudah punya kapling, masih ada nilai tanah, akan ditambah terus lagi, diganti oleh Allah dengan ganti yang kata Pak Haji bisa 1000 kali kalau kita legowo dulu harta dan anak. Nah, yang luar biasa yang keempat dan kelima. Yang keempat, Allah juga akan memberikan yang kita cari, yang ibu biasa kapling itu, diberi kebun yang luas, diberi kebun yang luas. Ada tamu Pak Haji nangis-nangis, sawitnya 1 hektar mau dilelang, lupain bos. Itu ketemu Pak Haji Minggu siang sore, habis Pak Haji datang agak ke kandang dulu, habis itu jalan ke kebun, tengok kebun, ketemu orang yang riadoh di kebun, bersih-bersih, diajarin Pak Haji untuk ucap hajat sambil mengerjakan pekerjaan dia, bersih-bersih rumput, bersih-bersih benalu yang mengganggu pohon itu. Pak Haji sampaikan, bohong kalau pohon ini kamu rawat, dia tidak mendoakan kamu, dan dia pasti berterima kasih pada kamu karena pengganggunya hilang. Dia bisa hidup seger tanpa pengganggu, tanpa benalu. Alhamdulillah, seminggu setelah itu dia ngobrol sama saya pas saya kontrol ke sana, Mas Sidik gimana? Ini yang 1 hektar ini saya mau pulang, kita urus, nanti gimana atau gimana, apa sudah di sini saja? Lah gimana? Ya udah, yang penting pesen Pak Haji, lupakan dulu. Pagi ketemu, sore ketemu lagi Pak Sidik, ini ada kabar. Saya oke, telepon, saya suruh telepon langsung, telepon depan saya, telepon, Pak,
Lama gimana, tak tunggu-tunggu, nomor teleponnya ganti, ternyata dia kan di sini kan ganti nomor telepon. Telepon disuruh pulang. Yang 1 hektar Pak Haji suruh lupain, lelang-lelang lah. Karena dia kan ada pendapatan bulanan walaupun seberapa. Sawit sudah produksi kan, dapat ganti 4 hektar. Plus yang selalu Pak Haji sebutkan, rumah kok 60 meter persegi, jeluk kamar, jeluk dapur, nggak sempet ada ruangan luas. 1000 meter dong, dapat tanah kebunnya 4 hektar, tanah kebunnya sama rumahnya 1000 meter. Pamit ke Pak Haji, pamit pulang. Orang mana, Pak? Sumatera. Oh, Iya. oke. Riau. Ya. Ntar kalau sudah ini kita telepon biar testimoni sambil pakai video call aja ya nanti. Itu nyemangati seperti itu. Bapak Ibu, apa yang dilakukan, pekerjaan yang ada di rumah, lakukan dengan lillahi ta'ala. Karena selalu Pak Haji tekankan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ngerjakan semua itu lillah, karena Allah semata, minta ridhonya Allah. Kalau Allah ridho berarti ya Allah tahu yang kita mau. Gampang bagi Allah untuk mewujudkan hajat Bapak, punya tabungan banyak, punya usaha sendiri, bahkan maunya Pak Haji duduk manis, rezeki datang. Kuncinya bersih diri, bersih jiwa. Itu janji Allah. Penutupnya yang 5 tadi, kebunnya luas, diberi kebun yang luas dan dijamin ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, itu nikmat yang akan diberikan Allah kalau kita dibuka rezeki oleh Allah, dengan syarat kita datang ke Allah mohon ampun, membersihkan diri kita. Caranya sudah diajarin dengan sholat, tobat, praktekin. Dan mengubur dalam-dalam masa lalu. Dalam menguburnya yang dalam. Karena kalau nggak dikubur dalam jadi bau bangke. Mantap itu. Jadi mesti dikuburnya kalau bisa 10 meter. Jangan dikuburnya cuma 1 meter, karena nanti didongker-dongker lagi sama anjing. Iya. Akhirnya bau bangke lagi. Mesti 10 meter. Karena kalau 1 meter diendus sama anjing. Orang ngungkit-ngungkit lagi, inget lagi. Ya, nggak bisa. Kubur. Masa lalu sebelum ke RDAY kubur. Keluar dari RDAY yang terbaru, kubur 10 meter. Kalau 1 meter siap didongker-dongker sama anjing. Dan akhirnya bau bangke lagi. Iya betul? Betul sekali Pak Haji. Jadi kita itu hidup itu ada 3 masa. Masa apa Pak Ibu? 3 masa kita hidup itu. Masa apa? Tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Gampang. Hidup kita itu 3 masa. Tadi sudah sampaikan Pak Haji. Masa lalu, Masa sekarang. masa kini, dan masa depan. Kita mau masa mana? Kita selalu terbersit, terbayang-bayang masa lalu terus. Kata Pak Haji, iya, kata Pak Haji, bedanya orang tua dan jiwa muda
orang muda itu di situ. Dia ceritanya cerita apa? Kalau dia berceritanya cerita tentang masa lalu terus, SD-nya dulu gimana, dia cerita kenangan-kenangan, sudah melankolis, itu berarti dia sudah tua. Karena dia sudah tidak akan bercerita masa depan. Dia masa kininya dia ditengok kaca ke belakang terus, spion terus tadi Pak Haji tadi. Dia sudah enggak, masa depannya nengoknya kacanya Pak Haji tadi apa? Yang kecil, hanya ngintip saja. Dilirik doang yang masa depannya. Jadi walaupun ibu bapak masih usia 40 tahun, 30 tahun, tapi kalau pola pikirnya masa lalu yang dikedepankan, itu berarti sudah tua. Karena tidak punya masa depan. Sedih terus bawaannya. Sifat itu yang dominan, betul? Sifat itu sifat orang yang membawa masa lalu kan. Sifat itu sifat di belakang sana. Nggak mungkin sifat yang terbawa untuk masa depan. Contohnya uang kita di orang. Contohnya kita udah beli sertifikatnya double. Kita punya, yang lama juga punya, sehingga kita bersih tegang. Nah itu kan masa lalu. Nah gimana mau dapat tanah yang 100 hektar? Orang yang diinget-inget yang sekian ribu meter doang. Iya. Janganlah. Itu kan masa lalu. Pokoknya kalau masa lalu diinget-inget, masa depan nggak akan hadir. Kalau kita masih main film di situ, acting mulai, cut. Acting mulai, cut. Nggak akan pindah film. Judul yang kedua, gimana orang film sama kita aja gagal terus, sehingga kalau kita tanya sama produsernya, Pak produser, Pak sutradara, Bapak sama Ibu, tolong dong dipromosiin main film yang kedua. Ya film yang pertama kagak lulus. Film pertama nggak lulus lah, gimana mau film kedua orang terkaya di Kalimantan Selatan? Orang film yang pertama nggak lulus. Oh gitu. Ya udah selesaiin dulu filmnya. Nah, coba digituin. Betul? Betul sekali Pak Haji. Ya. Lanjut. Kalau sifat itu sudah kita bersihin dari dalam diri kita, dengan cara apa tadi? Sholat taubat. Yakin ya, sholat taubat itu membersihkan diri dari sifat negatif. Yakin janji Allah seperti tadi itu. 5 hal itu hajat kita semua. Gimana kita yakin? Yakin karena Allah tidak mungkin mengingkari janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Lah saya kondisinya begini Pak, gimana yakinnya? Ya, saya sudah tidak bekerja, sudah vakum. Hadirkan keyakinan itu, laksanakan arahan yang sudah diperoleh, tambah yakinnya surat Yasin. Yang mana? Innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, terhadap bapak, terhadap ibu, pulang dari sini bapak ibu langsung mendapatkan sesuatu, rezeki, mendapatkan amanah mengelola usaha, amanah mengelola tanah untuk dikapling, misal itu Allah tinggal berkata kun, jadi, maka fayakun, maka jadi. Privat yang
Berarti mak sudah di sini kan Januari Februarian sebelum Pak Haji istirahat. Anak Malang, cewek, privat di sono. Pas privat sama, dia punya beban yang berat. Bahkan saat privat begini ada WA, ada panggilan dari polisi. Sudah, Pak Haji hadapi. Privat berikutnya di sini rame-rame. Nggak ada modal, nggak ada apapun, nol. Dapat kepercayaan, disuruh mengelola tanah seluas 2,5 hektar, suruh dikapling, dia yang mengelola. Hebatnya lagi, pemiliknya menyerahkan secara total. Saya kan bilang, wah hati-hati loh Mbak, kalau dikasih kepercayaan seperti itu, mbaknya mengelola, tapi nanti kalau begitu sudah jalan, sudah laku semuanya, ntar selesai, nggak dapat apa-apa. Enggak, ternyata. Ternyata malah sebaliknya, Pak. Justru itu surat kuasa penuh ke saya, Pak. Itu sabdanya Pak Haji. Beres pulang pasti 10 miliar pasti dapat. Nilainya berapa, Mbak? Ya, kira-kira sekitar 20 miliar, Pak. Belum selesai yang itu sudah disuruh ngelola lagi yang seluas 5 hektar. Waktu itu dipesankan Pak Haji, terima dulu tapi jangan langsung selesaikan dulu. Itu kalau Allah sudah berkehendak, sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin kalau kita bikin takjub Allah tadi. Sehingga Allah bikin tajub kita. Sekarang gimana Allah bikin tajub kita? Orang kita belum bikin tajub Allah. Nah nanti Bapak pulang dari RDAY bikin tajub Allah. Biar Allah hari itu juga nggak usah nunggu seminggu 2 minggu. Allah bikin tajub kita gitu. Jadi kita jangan bikin tajub Allahnya nunggu momennya, jangan, langsung aja action. Langsung aja action. Pak, saya juga nggak tahu. Saya motong sapi setiap hari Kamis dari akhir Januari. Pada saat saya sakit kan saya motong sapi itu setiap hari Kamis sampai 9 ekor. Apakah itu yang bikin saya sembuh? Saya nggak tahu selama 9 ekor. Apakah pada saat saya kritis-kritisnya di ICU, saya ngomong sama kakak saya, beli baju anak yatim 1000 potong. Masing-masing anak dapat 2 potong. Kan anak yatimnya 500. Kasih 2 potong. 1 potongnya 200.000. Beli. Apa yang itu saya nggak tahu. Pokoknya paksain. Nah, Bapak bikin tajub Allahnya yang mana? Sehingga alhamdulillah saya sekarang sehat. Nah, Bapak bikin tajub Allah yang mana? Gitu. Apakah Bapak dengan tidak bekerja lebih sayang lagi sama ibu? Kan kita nggak tahu. Apakah Bapak tambah romantis? Begitu. Bikin tajub Allah dengan ibadah kan banyak. Makin romantis emang tuh nggak ibadah? Ibadah. Saling perhatian emang nggak ibadah? Ibadah. Banyak hal. Tidak semuanya harus dengan duit, enggak. Lanjut. Ya. Di pintu surga kan luas, banyak. Paling tidak disampaikan Nabi ada 8 pintu surga. Nah, itu juga pintu kita buka untuk Allah bikin takjub kita. Banyak hal, sampaikan Pak Haji tadi. Ya, nah caranya
dengan bikin takjub Allah yang Bapak Ibu bisa dengan senang, dengan melakukannya dengan senang hati, dengan ibadah baca Qur'annya dinikmatin, sholat tahajudnya dinikmatin dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan. Seperti Pak Haji sampaikan tadi, mana yang menjadi wasilah terbukanya hajat Bapak Ibu, terbukanya pintu Allah memberikan hajatnya kepada Bapak Ibu, seperti Pak Haji yang itu, apakah yang ke anak yatim, apakah potong sapi yang pertama, yang kedua, atau yang ke-9, kita tidak tahu. Apakah dengan bangun malam kita senyum, kita jadi sumringah, kita mandi, kita jadi sehat. Yang penting ya ini syukur. Jadi kata kunci yang jadi apa andalannya RDAY yang selalu disampaikan Pak Haji, ya kita terima takdir Allah, kondisi itu maksudnya tanpa mengingat masa lalu, yaitu legowo itu artinya terima, Bersyukur. berkeadaan Yang saat ini, yang masa lalu terima, sudah dilaluin, saat ini yang kita syukuri. Jadi apa toh yang dimaksud Pak Haji kok kita harus menerima takdir ketetapan Allah itu tadi, masa lalu. Kalau itu masih kita lihat di kaca spion, kita tidak akan ke depan. Yang kedua, dengan mensyukuri apa yang Allah berikan, masih diberi umur panjang, kesehatan panjang. Kalau Pak Haji contohkan, misalkan Bapak Ibu bernapas saja sehari 10 tabung, 1 tabung 300.000, berarti sudah 3 juta. Selama 60 hari saya. Selama 60 hari napasnya pakai tabung setiap hari. Oksigen terus. Iya, oksigen terus setiap hari. 60 hari. Kalau 300 kali 10 3 juta sehari. Kalau kali 60 180 juta bernapas. Sementara bentuk syukur kita bersedekah 100.000 saja berat. Iya, itu. Jadi disyukurin, kita masih diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Pasti disusul dengan rezeki yang panjang, rezeki yang luas, barokah, manfaat untuk semuanya bisa bersedekah. Amin. Syukurin dan dinikmatin tanpa dipikir panjang. Yang luar biasa yang selalu ditekankan Pak Haji itu, kita itu terbiasa mengeluarkan duit untuk apapun, untuk sedekah, untuk belanja, itu ini yang kadang kita mungkin juga sulit ya, tapi harus kita praktekin wejangan dari beliau. Kalau kita ngeluarin uangnya hitung-hitungan, ya nanti masuknya juga akan hitung-hitungan, menghitung, udah butuh ya ada, keluarin. Ilmunya terima kasih, terima kasih. Jadi kalau kita terima di kantong kita terus menjadi beban, kita akan lebih enak menjadi pintu. Jadi kasirnya Allah saja, terima dari Allah, kasih. Wih, kok sudah habis, belum habis sudah dikasih lagi. Nah, itu kira-kira begitu yang ini saya
menguatkan yang disampaikan Pak Haji. Terima kasih. Ini tinggal segini nih, cukup enggak ya? Iya. Padahal enggak begitu. Nabi aja kalau ada di rumah padahal tinggal 1 kali makan untuk istrinya doang. Tapi ada orang datang minta makan, kasih. Tahunya datang lagi yang lebih banyak, dihadirkan oleh Allah. Itu bahkan kita harus menjadi orang yang ini suka memberi makan. Banyak pertanyaan ke Pak Haji, kenapa toh kok semuanya Pak Haji selalu menekankan makanan favorit, memberi makan senilai makanan favorit. senilai makanan Sedekahnya favorit, kok sedekahnya harus senilai makanan favorit. Nggak taunya ada ayatnya, ada hadisnya kan, tapi kita sok tidak memperhatikan. Ya, jadi memberi makan itu ditekankan di Quran, surat yang pendek yang sering kita baca kalau kita biasanya sholatnya, imamnya sholat maghrib, sering dipakai. Ya kan, sering itu yang ayat yang mudah aja, itu yang sering kita baca. Apa? Ma'un aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Bukan menjelek-jelekan agama ternyata. Lanjutnya, aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dan dia tidak boleh kita menghardik anak yatim, termasuk ya menghardik itu membikin jengkel, kita jengkel kepada siapapun, ilmunya begitu. Berikutnya ini yang kaitannya yang disampaikan Pak Haji, wala ya'udhu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan, saya saja tidak mengajak orang untuk memberi makan, memberi makan. Jadi kita kalau kita nggak mampu minimal mengajak, kalau mampu ya harus memberi makan. Jadi ternyata sedekah makanan, memberi makanan yang tentu kita memberi makanan bukan makanan yang tidak kita suka dong. Kita makan aja nggak suka kita beri. Berarti kalau kita disuruh ngasih makan, berarti ya makanan yang kita suka, kita undang. Adabnya kita biasa ngundang sahabat, ngundang orang diajak makan, santunan pada yatim. Itu. Lah, kalau hadisnya lebih dahsyat lagi hadisnya. Tak bacakan sekalian Pak ya, biar tambah mantap oleh-oleh ke Kalimantan. Nah, ini hadisnya tentang ngasih makanan, kesukaan. Apakah kamu suka hatimu menjadi lembut? Suka. Dan terpenuhi hajatmu? Suka. Dua yang ditanya oleh Nabi. Lembut hati sudah dibahas sejak awal tadi. Yang kedua, terpenuhi hajat. Caranya gimana kata Nabi? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, kepala anak yatim, ciumlah kening ibu yatim. Usaplah kepalanya. Terus ini, berilah dia makanan dengan makanan kesukaanmu. Niscaya
Kalau itu kita lakukan, apa tadi? Menyayangi anak yatim, usap kepalanya, berilah dia makanan-makanan yang kamu suka, makanan kesukaanmu, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Iya dong, dengan kita berinteraksi dengan anak yatim seperti itu, kita pasti banyak bersyukur. Dan kebutuhanmu pun akan kamu dapatkan, akan terpenuhi. Makanan favorit. Jadi saya ingat privat yang kemarin itu, sebelum membahas lain, pertama kali yang disampaikan Pak Haji kepada Bapak Ibu adalah agar untuk menolak balak yang ada di tubuh Bapak yang selama ini selalu dibully, selalu ditipu, usaha apapun mulai 1, 2, 3, 4 nggak akan itu. Tolak balaknya sedekah makanan favorit yang dimakan Bapak Ibu sekalian, bisa sendiri-sendiri, boleh dicicil, minimal DP, pulang boleh bawa mobil. Amin. Saya ingat sekali tuh waktu itu. Iya, DP kayak motor, DP 500 pulang sudah bawa motor. DP 10 juta pulang sudah bawa mobil. Itu untuk membuka aura positif Bapak, karena menurut kekerannya Pak Haji kan harus dibersihin. Bersihinnya tidak cukup dengan itu, harus dengan hadis Nabi ini. Ini saya mengulang yang dipesankan Pak Haji, khawatirnya lupa nanti kalau di sini. Yang lain-lain itu apa ya, bonus aja lah, hanya pengembangan percakapan kita sebagai bekal untuk pulang ke Kalimantan. Tapi yang saya tegaskan lagi, karena itu pertama kali Bapak Ibu nyampaikan ke Pak Haji, Pak Haji langsung belum bicara yang lain-lain, Pak Haji langsung itu kemarin, betul? Benar. Iya, juga mungkin bisa disampaikan ke Pak Haji. Nah, kedua, kenapa hajat kita tidak pernah terkabul? Kenapa hajat kita kok belum terkabul? Kenapa kok Allah belum ijabah doa kita? Kenapa kok kita udah berdoa, udah tahajud, udah ibadah, tapi kok hajat kita belum terkabul? Nggak taunya hati kita keras kayak batu. Orang yang hatinya keras seperti batu, sampai kapanpun hajatnya tidak akan terkabul. Nah, gimana supaya terkabul? Hatinya dilunakin dulu. Nah, melunakkan hati itu dengan cara sedekah senilai makanan favorit. Kalau diterjemahin bahasa ayatnya Allah tadi. Yang tadi. Gimana kita mau terkabul orang hati kita keras kayak batu? Gimana ngelunakinnya? Nah, melunakinya dengan cara mengusap rambutnya anak yatim dan ngasih makan anak yatim senilai makanan favorit kita. Keningnya ibu yatim nggak Mas? Bukannya ngusap anak yatim, cium keningnya ibu yatim, usap rambutnya anak yatim, makanin anak yatim makanan favoritnya kita. Karena makanan favorit kita tidak sesuai dengan yang disukain anak yatim, ya senilai makanan favorit nanti dimasakin ke anak yatim. Kita sukanya rujak, anak yatim suka rujak, alhamdulillah sama. Kita sukanya mie celor, anak yatim sukanya seblak, nggak bakal dimakan mie celor. Senilai makanan mie celor, berapa sih mie celor? Mie celor harganya 25.000. Ya, sedekahin aja 25.000 kali 500 anak yatim ke 12. Misalkan plus minumnya teh botol
5.000 berarti 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Jangan dipaksain kita bawa mie celor, anak yatim suruh makan sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kenapa? Itu sama juga kita menghardik anak yatim nggak suka tapi dipaksa suruh makan. Contohnya kayak tamu RDI kemarin. Kenapa kok saya nggak cair-cair Pak Haji? Kamu sukanya apa? Pizza Hut. Anak yatim nggak suka Pizza Hut. Lu bawa Pizza Hut tuh sampai 100 kardus, nggak akan dimakan. Akhirnya adanya di bawah karpet, diumpetin supaya dia dapat amplop, supaya dia nggak dimarahin. Jadi Pizza Hutnya diumpetin di bawah karpet. Ya kita seneng dong Pizza Hut habis. Nggak taunya pas kita bersihin karpet di bawahnya semua ada Pizza Hut. Karena dia maksain. Nggak boleh. Berapa sih Pizza Hut? Lo habis berapa sih sepotong? Oh kira-kira 25.000, tambah minum berapa? 5.000, 30.000. Nah sedekah itu aja uang. Nanti kita masakin seblak. Nanti kita masakin dadar gulung telur. Nanti kita masakin apa gitu. Jadi untuk kami ini berarti seharga itu aja. Iya, makanan favoritnya Bapak senilai itu. Misalkan 30.000 sama minum. Ya 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Pak Haji, apa benar dengan meluluhkan hati saya, hajat saya pasti terkabul? Kalau kita ngobrol diskusi begini kan udah kebaca. Kenapa Bapak lama hajatnya belum terkabul? Karena kita hatinya masih keras. Kenapa hati kayak saya keras? Ya udah seizin Allah. Jangan kita, kenapa ya kok hati saya keras ya? Apa karena saya nggak pernah nerima masukan orang ya? Ya nggak bisa juga dong. Itu udah seizin Allah. Justru Allah menilai kita begitu, bahwa Allah nakdirin kita begitu, biar kita ketemu jalannya dengan sedekah, wasilahnya dengan sedekah, Allah kasih jalannya. Begitu. DP dulu aja. Belum nganu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti DP. Pokoknya isi rekening tinggal nganu gitu. DP. Boleh. Tiket kan sudah beli. Nggak apa-apa. Pokoknya maunya saya, gimana caranya, apa yang kita diskusiin berempat ini, Ibu dan Bapak harus praktekin. Bukan jalanin, tapi praktekin. Percuma kalau dijalanin, tapi kalau nggak dipraktekin, dalam arti kata langsung praktek. Begitu. Terutama jangan inget-inget masa lalu. Terutama orang-orang yang telah menjolimi kita. Buat apa kita inget-inget? Karena itu masa lalu. Yang kita lihat masa depan. Yang kita lihat sekarang dan masa. Itu aja. Ya betul? Soalnya kan Bapak dan Ibu kalau saya lihat 0,000 sekian masih ingat masa lalu. Itu yang lemot. Oh nggak boleh Pak Haji? Ya janganlah, kan itu udah masa lalu. Sampai nggak bisa tidur. Ini kalau saya sudah bisa. Makanya kami memutuskan pindah dari rumah tuh, tadinya di kecamatan di Sungai Dan sekarang pindah di Banjarbaru. Pengen melupakan semua gitu. Tapi kadang-kadang ya Mas. Setiap pulang ke kampung lagi ingat lagi lewat yang tanah tersebut, ingat lagi gitu loh Pak. Nggak boleh. Kita pindah, saking pengen lupa gitu. Terus ini di sana itu masih ada aset istilahnya rumah. Ini kita bangun mangkrak Pak sih, habisan modal juga bangun. Kan nanti Bapak praktekin ilmu RDI pulang dari sini kan punya modal 100 miliar. Amin. Udah saya sabdain. 100 miliar. Bapak pulang dari sini punya modal 100 miliar.
Bu, Pak, ingat saya masa lalu saya. Nggih. Kalau saya ingat-ingat, saya ngontrak 5 kapling. Tanah bukannya saya yang panen, saya yang nanem. Saya bayar karyawan harian buat nanem rumput gajah, rumput pakcong. Kok yang panen penduduk? Iya betul. Buat ngerawat. Buat ngerawat itu kan saya bayar harian. Seharinya 70.000 untuk maintenance tuh. Ada yang 80.000, ada yang 90.000, campur lah. Itu nggak satu orang, lebih dari 3, 4, 5 orang. Nah itu nggak sehari, berhari-hari, berminggu-minggu, betul? Betul Haji. Berbulan-bulan. Sekarang yang panen orang situ. Coba kalau kita lewatkan, tapi kan saya bilang Kalau lewat ini Iya. pasti sampai nggak pernah pulang, kan orang tua kan masih ada di kampung misalnya di sana. Kalau pulang lewat itu teringat terus Wajib. tapi kan itu kecil, Bos. Kan ada Al-Quran, rahmatku Nggih. lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah tuh kecil. Murkanya Allah apa sih? Bapak dibangkrutin sama Allah. Iya. Bapak nggak dikabul-kabulin hajatnya sama Allah. Bapak dijolimin. Bapak diintimidasi. Bapak dibikin nggak betah kerja. Ibu dibangkrutin. Itu murkanya Allah. Dan ada ayatnya di Al-Quran, betul? Ya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi itu murka tuh kecil. Kenapa yang diingat murkanya? Rahmat dong. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Tinggal satu, punya penghasilan 100 miliar, kan udah tinggal cukup. Umur panjang udah, rezeki panjang udah, kesehatan panjang udah, pernikahan panjang udah. Tinggal satu, punya penghasilan 100 miliar sebulan. Masa nggak terkabul satu, yang 4 aja udah terkabul. Oke. Ada lagi gak? Bebas. Mau nanya apa? Bebas. Bebas. Menyontohi tapi tanpa mik Haji. Contoh, tanah Pak Jokowi di Boyolali, pabrik waktu nyalon wali kota itu yang beli teman saya, beli untuk. Nah, suatu saat pas Pak Jokowi sudah jadi presiden, teman saya mau jual. Logika manusianya, logika manusia seperti ibu kalau ingat-ingat masa lalu. Ini kan kalau kita tawarkan kembali ke Pak Jokowi dengan posisi seperti itu, 100% bahkan 1000% kan akan wah ini beruang tak beli lagi. Logikanya kan begitu. Dan Pak Sidik bisa masuk ke keluarga Pak Jokowi, bisa. Saya berikan kasih saya ke pabriknya, ke yang Pak D-nya itu, yang perusahaan kayu gede itu, saya temui. Bisa Pak Sidik, tapi saya nggak janjian. Nanti ya tadi itu peluangnya 2. Kalau dia mau, dia pasti tidak akan tawar. Tapi kalau melupakan masa lalu, dia sudah tidak mau ingat. Pasti nawar aja nggak mau. Jadi itu 2. Itu lumayan nilainya. Saya aja dapatnya kalau itu deal 5 miliar untuk saya. 5 miliar tuh Pak Sidik. Enggak, Pak Jokowi enggak. Sudah dilupain. Nggak mau ingat. Enggak mau. Itu atas namanya ibunya, padahal sertifikatnya masih atas nama, belum dibalik nama sama teman saya. Itu kalau dijual kan lebih enak lagi. Enggak. Itu lupakan kalau contoh bos kita begitu. Real itu saya alami. Ya, jadi tanah udah Pak. Jadi ini Pak Haji, kita kan ada aset yang
dengan almarhum suami yang dulu Pak Haji ya, posisinya bagus di samping pasar begitu. Jadi saya sudah nggak pingin kembali lagi ke sana karena Ya nggak usah, nanti ibu inget sama mantan, kan udah meninggal. Iya. Ini aja masih hidup, diempong-empong, disayang-sayang. Maksudnya mau dijual aja atau gimana gitu Pak Haji ya? Bebas. Oh, dijual aja. Pokoknya ibu nggak boleh inget masa lalu. Ibu tinggal sama si ganteng aja. Ini stok lama bu, limited edition, udah nggak keluar lagi. 2026 udah nggak keluar. Nggak keluar lagi udah. Barang antik. Barang antik. Jadi maunya saya, ya bu, bangun rumah tangga ini dengan harmonis berdua. Nanti lihat deh hasilnya. Begitu. Jadi lupakan yang lalu. Masa lalu lupakan. Kubur dalam-dalam. Betul, 10 meter. Nah, Ngerinya didongker-dongker sama anjing. Karena bau bangke, betul? Betul sekali. Akhirnya laler banyak pada Banyak. ngumpul. Kadang kita pengen makan keluarga nanti ingetin, jadi Ya jangan. keluarga kan banyak ya, jadi dibuka lagi, jadi kubur dalam-dalam benar. Ya, tuh sarannya suami, kubur dalam-dalam. Kubur dalam-dalam. Lanjut. Terakhir, yang satu mengubur dalam-dalam tadi itu harus, kalau masih sering terlintas ujuk-ujuk sliwer, Iya. mancing. Iya. Berarti hatinya masih keras. Nah, masih mancing, ingat kita jengkel, ungkapkan, keluarkan kejengkelannya. Dalam bentuk nyumpahin. Dalam bentuk nyumpahin. Saat terlintas, kita bikin jengkel, apapun lah ya, atau sesuatu, tidak harus masa lalu yang kita jengkeli. Kalau terlintas pun spontan, keluarkan. Keluarin. Dia bikin jengkel saya, bikin saya jadi begini, tapi saya tetap bersyukur pada Allah, pasti saya punya uang 100 miliar. Tapi ngomongnya spontan. Spontan. Kalau nggak spontan nggak bisa. Jadi pas ini kan kita mesti gini, Iya. jangan ditahan. Wah, tidak boleh jengkel sama Pak Haji ya, saya enggak. Nah, mendem di sini. Makanya sabar kan nggak boleh sama Pak Haji. Iya. Sabar itu menahan amarah, menahan. Nah, ini dikeluarkan, tapi tarik yang positifnya. Sumpahin, keluarkan unek-unek yang negatif yang ada di diri kita, tarik energi positif dengan menyumpahin hajat kita terkabul, apa saja hajat yang kita inginkan. Gitu Ibu. Harus bisa Ya. dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Harus terkabul dan pasti terkabul. Minggu ini paling lama 99 hari dari sekarang. Amin. Harus 99 hari dari sekarang. Kapan Pak Haji ngerjainnya? Ya pulang dari sini langsung di perjalanan. Harus bisa dan pasti bisa. Ada lagi? Ini lagi terus. Apalagi Ibu yang mau diobrolin Bapak coba. Monggo. Nah, unek-unek apa keluar. Ya, Sombong di sini. jangan dipendam. Kalau dalam hati dikeluarin. Yang perlu ditanyakan mumpung ya adanya sudah cukup jelas. anak nanti catatan berikutnya aja dulu. Itu aja. Ya. Sudah.
untuk anak nanti aja katanya Pak Haji. Iyalah, mendingan ini dulu Pak. Kalau ini Bapak cair 100 miliar, Anak. semua beres. Semua beres. Iya. Kita ini terlalu banyak pertanyaan. Nggih. Anak lah, Nggih. orang tua lah, adik kandung, nol. Nggih. Cair 100 M, langsung didum-dumin. Nggih. Nggih. Saya juga begitu. Cair, bikin apotik K24. Bikin apotik K24. Bikin apotik K24. Anak dokter berapa? 3. Bikin apotik 3. Bikin klinik 3. Begitu. Karena cair. Soalnya mau bapak dan ibu, kalau cair pasti dihargain sama anak sama mantu. Tapi kalau bapak nggak ada uangnya, nggak dihargain Pak, sama anak sama mantu. Saya nggak mau. Saya juga bilang begitu sama anak saya, bikin apotik. Karena kamu dokter, bikin apotik K24. Satu di Ciganjur, satu di Tajur, satu di Yasmin. Bikin satu-satu. Begitu. Kok bisa Pak Haji? Kan ucapan adalah doa. Jangan nunggu duit dulu baru bikin. Ucap dulu. Keyakinan yang dikeluarin keyakinan. Saya bilang, mama ini banyak ngomong aja gitu. Nggak apa-apa. Ini kan harapan saya, doa. Nggak saya apa-apa. gitu. Nanti mah kalau sudah pegang uang, ini belum pegang uang udah ngomong gitu ke tanah. Nggak apa-apa. Ucapan adalah Doa. Nggih. oke. Bisa. Pasti bisa. 4 kan udah terkabul nih. Ingat-ingat nih 4 nih. Umur panjang. Lo kan umur panjang nih. Nggih. Nggih. Rezeki panjang. Masih ada rezekinya kan? Nggih. Kesehatan panjang. Lo masih sehat kan? Alhamdulillah nggih. Pernikahan panjang. Nggih. Lo masih guyup kan? Nggih. Nggak bubar. Enggak. Nah tinggal 1 doang. Nggih. Cair 100 miliar. Bohong ini nggak terkabul. Kan 4 udah. Nggih. Nggih. Bisa? Pasti bisa. Apalagi? Tinggal praktek langsung ya. Oke, nanti privat lagi yang ketiga. Ini kan privat yang kedua kan? Nanti privat lagi yang ketiga. Nanti privat lagi yang keempat. Nanti privat lagi yang kelima. Nggih. 10 juta kali 5 kan 50 juta. Wajar dong kalau cair 100 miliar. Ini rata-rata teman-teman baru privat pertama pengen cair 10 miliar. Wuh, gue gecak juga loh. Untung di lo, rugi di gue. Nggih. Privat lagi yang kedua. Nggih. Privat lagi yang ketiga. Privat lagi yang keempat. Nggih. 10 miliar bos. Masa baru privat pertama cair 10 miliar? Nggak setuju gue. Oke. Gue duluan yang protes sama Allah. Allah, jangan cairin dulu. Enak Didi, nggak enak di gue. Nggih. Oke? Nggih. Bisa? Sip, terkabul. Terkabul ya. Yang sayang sama suami tercinta. Terkabul ya. Amin. Yang sayang. Yuk. Nggih, untuk apa itu? Sedekah. Boleh, catat sama Putri Put, dia mau DP sedekah makanan favoritnya Put, catat. Terus masukin di grup Put. Rekeningnya Pak Haji. Cuma ya sedikit kan. Nggak apa-apa sama si Putri. Catat Put. Amin. Terus masukin di grup Put, dua-duanya Put, suami istri Put. Bilang sama Bu Ai suruh masukin di grup. Dari sini nanti kita mudah-mudahan kepastian dan rezekinya beres. Mau PL Tapes? Ten. Kata-kata biar depan lagi. Silakan. Selain ini sudah punya tiket yakin. Sudah diberikan. Ini sekalian pamit Pak Haji ya. Yeah, terkabul ya. Amin. Praktekin ya. Nggih. Terbangnya kapan? Selasa. Oh iya, siapin supir. Terbang jam berapa tiketnya? Tiketnya jam 5 sore, jam setengah 5. Hah? Jam setengah 5. Setengah 5. Oke. Ya udah jam 1 siapin supir mau mobil. Ya, mari. Kan saya ada mobil, ada supir. Ada mobil nanti dianterin ke bandara. Oh, iya Pak Haji. Yang kemarin yang Kalimantan juga kita ada. Udah, ini tinggalnya di mana kamarnya? Di
samping Pak. Oh ya udah, berarti tinggal ya anterin. Nanti ibu dianterin sampai bandara, free gratis, tinggal naik aja, Alhamdulillah. free. Kita punya mobil kok, gratis.